Shalom Bapak Ibu, kita akan memasuki ibadah daring Minggu Paskah ke-7 GKI Taman Majapahit, Semarang, Sabtu dan Minggu 23 dan 24 Mei 2020 dengan tema Nafas Hidup. Anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Paskah ke-7, masih dengan menggunakan ibadah dalam jaringan atau online, dan dalam ibadah-ibadah keluarga di kediaman kita masing-masing. Majelis Jemaat GKI Taman Majapahit terus berdoa agar kita tidak jatuh pada ritual-ritual tanpa makna yang membuat kita jenuh dan bosan. Namun, tetap dalam menghayati ibadah kita dengan penuh pengharapan kepada Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan segala keterbatasan di tengah wabah virus corona ini, marilah kita beribadah dengan mengingat firman Tuhan yang berkata dalam Yehezkiel 11 ayat 19 dan 20 yang berkata, "Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka." Maukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang terlupa. Dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Maukah kamu jumlah anak di seluruh dunia? Bangun tidur tiap pagi dengan hati yang cerah. Allah Bapa dalam surga mengindahkan semuanya. Kau pun diindahkannya, kau pun diindahkannya. Ibadah Minggu Paskah ke-7 ini, kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, beserta isinya, serta memelihara dengan penuh kesetiaan. Amin. 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 Immanuel, Allah yang hidup itu beserta kita senantiasa. Dan beserta kita. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi
Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa sebelum merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Firman-Mu lah ya Tuhan, yang akan terus menuntun dan memimpin hidup kami. Di tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian ini, kami ingin hanya melihat dan memandang kebenaran itu, karena kami percaya ketika kami hidup di dalam firman, maka apapun yang terjadi di dalam hidup kami tetap percaya Engkau beserta dengan kami. Sapalah kami, berfirmanlah kepada kami hari ini, sehingga kami dimampukan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang makin berkenan dan taat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 14. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Mazmur minggu ini terambil dari Mazmur pasal 68 ayat 1 sampai 10, dilanjutkan ayat 32 hingga 35 yang akan dibacakan secara bertanggapan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud nyanyian. Allah bangkit, maka terserahlah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan,
sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara. Bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Dari Mesir, orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermasmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya, suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 14. Dilanjutkan 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 11. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus. Lalu Ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula, Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang
yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya sungguh berharap Bapak, Ibu, saudara beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat dan di dalam penyertaan Tuhan. Sinode memberikan sebuah tema pada kebaktian minggu ini, yaitu nafas hidup. Sekali lagi, nafas hidup. Kita sering mendengar sebuah ungkapan, doa adalah nafas hidup bagi orang percaya atau orang beriman. Doa menjadi salah satu bukti yang paling nyata dari kedekatan seseorang atau orang beriman itu kepada Tuhan. Mustahil bila seseorang mengatakan atau mengaku-ngaku bahwa dia adalah orang yang mengasihi Tuhan, mengenal dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan, namun hampir tidak pernah ada waktu untuk berdoa dan berbicara dengan Tuhan. Seperti halnya seorang anak yang mengaku bahwa dirinya mengasihi ayahnya, mencintai bapaknya, tetapi dia sama sekali tidak memiliki waktu untuk berbicara kepada ayahnya atau bapaknya itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada tahun 1348 dan sampai 1350, di mana di benua Eropa pada waktu itu ada sekitar 30% penduduknya yang lenyap oleh wabah ganas yang disebut bubonic plague atau Black Death. Sebuah epidemi yang dimulai di abad 14 hingga berlanjut sampai abad 17. Secara keseluruhan, jumlah korban yang meninggal akibat epidemi ini ada sekitar 200 juta jiwa. Pada tahun 1522, ketika kota Florence di Italia mulai terjangkit wabah ini, Giovanni Boccaccio mengatakan demikian. Banyak orang menghembuskan nafas terakhirnya di jalan-jalan, sebagian lagi di rumah mereka, sampai seluruh kota merupakan sebuah pemandangan yang mengerikan dan memilukan, karena di sana terlihat
banyak sekali mayat bergelimpangan. Satu keluarga bisa meninggal hampir bersamaan tanpa ada pertolongan. Dan setelah itu tidak ada ratap tangis, tidak ada lilin, tidak ada bunga, apalagi kereta jenazah. Kita bisa memahami Bapak Ibu dan Saudara sekalian bagaimana semua itu bisa terjadi. Sampai ratusan juta orang meninggal karena wabah atau epidemi ini. Pada masa itu ilmu kedokteran, fasilitas kesehatan, pengetahuan, dan juga pengetahuan kesehatan masih sangat terbatas, apalagi informasi dan komunikasi. Tidak secanggih dan semodern zaman kita sekarang ini. Penanganan orang sakit pada waktu itu juga tidak bisa dilakukan dengan cepat seperti pada zaman ini. Nah, pada masa inilah Martin Luther yang kita kenal sebagai seorang bapak reformator sedang dan dalam masa pelayanannya sebagai seorang hamba Tuhan. Di dalam rasa kebingungan dan ketakutannya sebagai seorang manusia, dia tetap berdoa dan mendoakan jemaat yang dilayaninya sambil terus menjaga dirinya supaya tidak tertular atau menularkan penyakit itu kepada orang lain. Luther tetap menjalankan panggilannya sambil terus menjalankan tugas pastoralannya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bagaimana itu dapat terjadi di dalam diri Luther? Ini semua terjadi karena Luther memiliki hubungan yang dekat dan erat dengan Tuhan. Dia pelihara doa itu dalam kehidupannya secara pribadi. Tulisan-tulisan dan karyanya di dalam buku-bukunya mencerminkan bahwa kebergantungan Luther kepada Tuhan itu terpelihara dengan baik melalui devosi, melalui doa, melalui perenungan firman Tuhan. Nah, berbeda Bapak Ibu dan Saudara sekalian dengan salah satu tokoh ini yang ada di dalam Perjanjian Lama, yaitu Simson. Saya percaya Bapak Ibu dan Saudara sekalian pasti sering mendengar atau bahkan pernah mendengar tokoh ini. Simson adalah seorang nasir Allah. Apa itu seorang nasir? Nasir adalah seorang yang dipilih oleh Allah sejak dari kandungan ibunya atau sebelum dilahirkan untuk menjalankan sebuah tugas khusus atau istimewa. Nah, apa tugas khusus Simson pada waktu itu? Dia dipilih Allah sejak dari kandungan ibunya untuk satu saat ketika dia dilahirkan, menginjak dewasa, dia akan menjadi seorang pemimpin bangsa Israel yang akan membebaskan bangsa Israel dari bangsa Filistin. Tetapi apakah yang dilakukan Simson di sepanjang hidupnya? Dia lebih memilih untuk menunjukkan kekuatan supranaturalnya. Dia lebih memilih untuk mempertontonkan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan pada waktu itu. Padahal waktu itu kekuatan itu diberikan kepadanya sebagai perlengkapan supaya Simson dapat membebaskan bangsa Israel dari bangsa Filistin. Dia lebih memilih untuk menjalin hubungan dengan wanita-wanita kafir daripada menjalin hubungan dengan Tuhannya. Beberapa kekuatan supranatural Simson yang ada di dalam Alkitab yang bisa kita baca antara lain ini Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya ini ya, tetapi kita bisa melihat yang lain bila kita membaca di dalam kitab Hakim-Hakim. Dia pernah membunuh seekor singa muda dengan tangan kosong.
Dia membakar ladang gandum orang Filistin dengan cara menangkap serigala-serigala, lalu kemudian mengikat ekor-ekornya, lalu kemudian dari ekor itu dia pasang obor, dan setelah obor itu menyala, serigala-serigala itu dilepaskan ke ladang gandum orang Filistin. Dia pernah membunuh 1.000 orang Filistin dengan bangkai rahang keledai. Dia juga pernah mencabut pintu gerbang Gaza, lalu kemudian memikul pintu gerbang itu di atas pundaknya, dan kemudian dia menaiki bukit ketika dia sedang diancam oleh orang-orang Filistin di Gaza untuk dibunuh. Namun Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dari kekuatannya itu dan disertai kesombongannya, akhirnya orang Filistin berhasil menaklukkan dia melalui jebakan dari seorang wanita Filistin yang bernama Delila. Setelah Simson ditangkap oleh orang Filistin, mereka mencukur rambutnya, mencungkil kedua matanya hingga buta, mengikat tangannya dengan rantai, menjebloskan dia ke dalam penjara, dan menjadikan Simson sebagai budak penggiling gandum. Sungguh mengenaskan hidup Simson pada waktu itu. Dan dalam keadaan demikian itulah dia baru sadar dia membutuhkan Tuhan setelah seluruh pertahanan dan kekuatan fisiknya lenyap. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 20 mengatakan, Tuhan telah meninggalkan dia. Di saat itulah dia datang kepada Tuhan di dalam doa. Dia berdoa menjelang akhir hidupnya. Dia berseru kepada Tuhan di Hakim-Hakim 16 ayat 28. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah. Alkitab mencatat hanya 1 kali ini saja Simson berdoa. Itu pun di saat terakhir hidupnya. Sebelum dia mati bersama orang Filistin, yaitu musuhnya sendiri. Doa menjadi pertahanan terakhir dari puncak kehancuran hidupnya. Doa menjadi senjata saat keadaan bahaya, genting dan sulit, bahkan terjepit. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam masa pandemi ini, tiba-tiba di medsos viral ajakan-ajakan untuk berdoa bersama-sama dari berbagai kalangan, dari berbagai golongan atau bangsa. Ada postingan-postingan orang berdoa di jalan-jalan, di tempat-tempat terbuka secara terpisah, dan mereka berseru kepada Tuhan memohon pertolongan karena pandemi yang menakutkan ini. Doa berantai diserukan di mana-mana, digelar di mana-mana. Apakah ini salah? Oh tidak, ini tidak salah. Justru inilah saatnya juga kita berdoa bersama-sama, berseru kepada Tuhan. Tidak salah mengadakan doa berantai, tidak salah menggelar doa secara bersama-sama, bahkan doa secara nasional. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, nanti setelah wabah atau pandemi ini berlalu dan kondisi perlahan mulai pulih, kesibukan dan aktivitas sehari-hari sudah menjadi seperti nafas bagi hidup kita. Keadaan ekonomi mulai membaik. Apakah doa tetap menjadi nafas hidup kita? Artinya,
kita tetap memelihara hubungan kita dengan Tuhan di dalam doa, kita menjadikan doa bukan menjadi alat untuk kita menyelamatkan diri dari bahaya atau situasi yang terjepit, situasi sulit yang membahayakan hidup kita. Tuhan Yesus merupakan guru yang mengajar murid-muridnya untuk berdoa. Tetapi dia tidak hanya sekedar mengajar. Dia juga melakukan apa yang diajarkan itu. Dan di dalam doanya, dia tidak selalu berdoa atau mengajak murid-muridnya untuk berdoa di saat mereka menghadapi situasi yang sulit dan terjepit. Di sela kesibukan dalam pelayanan dan pengajarannya, Tuhan Yesus selalu menyediakan waktu untuk berdoa kepada Bapanya. Dia tahu bahwa kekuatan dan kuasa di dalam pelayanannya bersumber dari kebergantungannya kepada Bapanya. Relasinya dengan Bapa dipelihara setiap saat. Berkali-kali Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita ditunjukkan di dalam ayat-ayat di dalam Injil bagaimana Tuhan Yesus mengambil waktu untuk berdoa. Ada ayat mengatakan pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, dia berdoa. Dia juga berdoa dan menyingkir dari kerumunan banyak orang setelah dia melayani mereka dan menyuruh murid-muridnya untuk pergi mendahuluinya. Dia mencari tempat yang sepi dan senyap untuk berdoa di sana. Dia berdoa sebelum memberkati 5.000 orang lebih dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia berdoa sebelum dia naik ke atas bukit Golgota untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapanya. Ketika dia sedang dibaptis, dia berdoa. Lukas 3 ayat 21. Dan di dalam Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11 ini, Tuhan Yesus berdoa bagi kita, para muridnya. Umatnya yang telah dipanggil dari dunia ini. Mengapa Bapak Ibu Tuhan Yesus mendoakan kita? Pernahkah kita bertanya? Atau mungkin kita baru menyadari bahwa sampai saat ini pun Tuhan berdoa untuk kita? Mengapa Tuhan Yesus berdoa untuk kita? Karena dia sungguh tahu bahwa kita membutuhkan topangan dan kekuatan selama hidup di dunia ini. Dia tahu bahwa iblis selalu mencari cara agar para pengikutnya atau para muridnya akan menjadi sasaran yang empuk bagi si jahat yang akan berusaha untuk melemahkan dan mencerai-beraikan mereka, memecah persatuan mereka. Domba yang tercerai-berai akan sangat mudah untuk ditaklukkan oleh serigala atau binatang buas lainnya. Domba yang berjalan sendiri akan mudah tersesat. Apalagi domba dikenal sebagai binatang yang lemah dan bodoh. Situasi dalam masa pandemi ini begitu cepat berubah dan penuh ketidakpastian. Akan sangat mudah orang Kristen atau orang percaya dilemahkan untuk kemudian menjadi ragu-ragu atau meragukan kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan karena situasi hari yang semakin hari semakin sulit dan menakutkan ini. Namun menjadi penghiburan bagi kita. Berkat doa Tuhan Yesus, kita dimampukan untuk tetap bertahan di dalam iman, di dalam pelayanan, di dalam hubungan kita dengan Tuhan, dan kita tetap di dalam perlindungan Tuhan. Kita dimampukan untuk saling memperhatikan, menolong dan menguatkan yang lain.
berempati dengan yang berkekurangan, melihat segala sesuatu dari kacamata Allah atau sudut pandang Tuhan, karena Tuhan itu baik. Kita dimampukan untuk lebih mudah memberkati daripada mencaci maki atau menyalahkan lingkungan atau orang lain. Kita juga lebih mudah untuk mengucap syukur daripada mengeluh, lebih suka berpengharapan daripada memelihara kekhawatiran. Inilah buah doa dari Tuhan Yesus bagi kita, para murid-Nya. Bila jiwa kita dikuasai oleh Roh Kristus, maka sudah pasti hidup dan nafas kita akan sejalan dengan kuasa dan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita menjadikan doa sebagai nafas di dalam hidup kita. Marilah kita menjadikan doa bukan sebagai pertahanan terakhir, tetapi sebuah relasi yang kita pelihara, menjadi sarana di mana kita tetap dan senantiasa berhubungan dengan Bapa kita, layaknya seorang anak yang mengaku dirinya mengenal ayahnya dengan baik. Di tengah wabah pandemi COVID-19 yang mengglobal dan yang belum mereda ini, apakah yang dapat memisahkan kita dari Tuhan? Tidak ada, karena kita mempunyai sebuah sarana yang tidak dapat dibatasi oleh apapun juga atau siapapun juga, yaitu doa. Kiranya doa menjadi alat relasi kita dengan Tuhan dari sekarang sampai Tuhan memanggil kita. Kita tetap setia dan tekun untuk berdoa sebagai nafas kita. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita bersama-sama datang kepada Tuhan menaikkan doa syafaat. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami ingin mengucap syukur karena sampai pada hari ini kami masih boleh untuk beribadah di tempat tinggal kami masing-masing. Kami dilayakkan untuk melayani Tuhan di dalam ibadah ini. Kami sungguh percaya bahwa ini semua karena doa-doa Tuhan Yesus bagi kami. Kami terus dan tak henti berdoa untuk jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit dimanapun mereka berada. Kami mohon Tuhan tetap beserta dengan mereka, menjaga, melindungi, memberkati hidup mereka, karena mereka adalah domba-domba-Mu. Untuk Majelis Jemaat GKI Taman Majapahit, beserta badan pelayanan jemaat, hingga panitia kenaikan Tuhan Yesus di Pentakosta tahun ini, kami mohon Tuhan yang akan terus menyatukan di dalam kerjasama dalam pelayanan ini, menolong mereka untuk dapat memikirkan program dan ide yang baik, yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan jemaat-Mu. Engkau juga memberkati keluarga mereka masing-masing,
sementara mereka melayani, bekerja sama demi domba-dombamu di GKI Taman Majapahit ini. Engkau juga yang akan memenuhi dan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang pada minggu ini berulang tahun. Tuhan, kiranya Engkau yang akan menyertai mereka dengan hikmat Tuhan, menjaga mereka untuk tetap setia mengikut Tuhan dan menjadikan mereka anak-anak Tuhan yang taat kepada firman-Mu, yang berlanjut usia, yang mengalami kelemahan tubuh atau mengalami duka cita. Tuhan yang akan menghibur dan menguatkan mereka. Kami juga berdoa untuk Bapak Surya di dalam masa pemulihan kesehatannya. Tuhan yang akan memberkati dengan kesehatan yang baik beserta dengan keluarga. Tuhan yang akan terus memakai Bapak Pendeta Surya untuk melayani Tuhan dengan setia dan di dalam ketaatan. Kami berdoa untuk masyarakat yang terdampak wabah corona. Tuhan, di dalam kesulitan ekonomi yang mereka hadapi, Tuhan yang akan memelihara mereka. Bagi pasien-pasien COVID-19 yang saat ini tengah dirawat, Tuhan yang akan mengaruniakan kesembuhan. Bagi para dokter, para perawat, petugas kesehatan, tim medis yang berkontak langsung dengan mereka, Tuhan juga yang akan menjagai mereka, melindungi mereka, dan biarlah melalui pekerjaan dan pelayanan mereka banyak orang atau banyak pasien wabah virus corona ini boleh disembuhkan. Juga berdoa untuk pemerintah kami ya Tuhan, Engkau yang akan memberikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan jauh ke depan untuk dapat mengambil langkah-langkah yang bijak demi masyarakat Indonesia ini. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang sudah disalurkan melalui persembahan hari ini. Tuhan yang akan memberkati mereka semuanya. Ini doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Allah yang terkasih, hari demi hari dan waktu demi waktu, Allah senantiasa menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan memelihara dan menjaga hidup kita. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur, mari kita menyatakan persembahan kita yang didasari pada nas dasar persembahan dari Kejadian 2 ayat 7 yang berkata, "Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup." Persembahan dapat dikumpulkan dengan cara mentransfer pada nomor rekening BCA 0090385372 atas nama Stefani HT, atau pada nomor rekening Danamon 0028791125 atas nama Lianawati. Mohon disertakan nama pengirim di bagian berita pengiriman. Atau memasukkan ke kotak yang disediakan di kantor TU pada jam kerja, atau dititipkan pada pamong wilayah masing-masing. Khusus untuk persembahan via transfer, tata cara peruntukannya dapat dilihat di tayangan berikut ini.
Di dalam suka duka Kau ingin beserta, turut memperjuangkan damai sejahtera. Kau datang dalam Kristus, dosa dihapusnya. Dalam kerajaanmu kau ubah dunia. Di kau yang kukasihi, dalam sesamaku, di kau yang aku puji, dalam ciptaanmu. Allah sumber kehidupan yang telah menghembuskan nafas kehidupan kepada kita, saat ini mengutus kita untuk memelihara, melindungi, dan memperjuangkan kehidupan di dunia ini. Kiranya Allah memampukan kami semua. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Hale, hale, haleluya. Hale, hale, haleluya. Hale, hale, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Hale, hale, haleluya. Hale, hale, haleluya. Hale, hale, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam suka duka kau ingin beserta, turut memperjuangkan damai sejahtera. Kau datang dalam Kristus, dosa dihapusnya.